Hai semuanya, selamat datang di podcast Berbagi Ilmu. Jadi di podcast Berbagi Ilmu ini tujuannya saya akan berbagi ilmu sedikit mengenai sejarah dari negara Cina. Jadi nanti saya akan berbicara mengenai politiknya, ekonomi, pemerintahan, tentang militer dan segala hal mengenai negara Cina. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Dwi Angelina Agustina. Sekarang saya mahasiswa dengan jurusan hubungan internasional di Universitas Mula Warman. Jadi langsung saja. Pertama kita akan mengulas sedikit mengenai profil dari negara Cina ini sendiri. Jadi negara Cina ini terletak di Asia Timur dan memiliki nama lengkap Republik Rakyat Cina atau People's Republic of China. Dengan ibu kotanya terletak di kota Beijing. Negara Cina ini juga bisa disebut dengan sebutan Tiongkok, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah penduduknya 1,4 miliar. Jadi karena saking banyaknya masyarakat yang ada di Cina ini, membuat pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan dengan mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk memiliki anak hanya satu. Jadi program pemerintah ini hanya memperbolehkan pasangan suami istri mempunyai satu anak. Dan juga Cina merupakan salah satu negara dengan luas wilayah terbesar dunia, dan hal ini membuat Cina menjadi negara ketiga terbesar di dunia. Berdasarkan sejarah Cina, perang saudara berakhir dengan jalan buntu di Cina ini sendiri. Akibatnya terbentuklah dua negara dengan dua nama Cina, yaitu yang pertama ada Republik Rakyat Cina yang lebih dikenal dengan Cina dengan kekuasaannya di Cina Daratan, di Hong Kong dan juga di Makau, dan juga Republik Cina atau juga lebih dikenal dengan Taiwan atau Republik Taiwan dengan kekuasaannya di Pulau Taiwan serta di pulau-pulau sekitarnya. Tapi masih banyak sebagian negara lain beranggapan bahwa daerah yang diperintah oleh Taiwan ini merupakan bagian dari Republik Rakyat Cina. Sebelum terciptanya negara Republik Rakyat Cina, negara ini dipimpin oleh beberapa dinasti. Pada zaman kuno sendiri ada 3 dinasti yang memimpin, yaitu ada dinasti Xia, dinasti Shang, dan juga dinasti Zhou. Dan masuk pada zaman kekaisaran, Cina dipimpin oleh 12 dinasti dengan dinasti Qing yang menjadi era dinasti terakhir dari negara Cina yang berakhir pada tahun 1911. Dan pada akhirnya muncul revolusi yang terinspirasi dari ide-ide Sun Yat-sen untuk menghapuskan sistem kerajaan dan menerapkan sistem republik di Cina. Dan pada tanggal 12 Februari tahun 1912, kaisar terakhir yaitu Kaisar Xuantong dari dinasti Qing memutuskan untuk turun tahta. Sebulan setelahnya, pada tanggal 12 Maret 1912, Republik Tiongkok didirikan dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya. Sebagian besar Tiongkok dipersatukan oleh Kuomintang dan adapun juga Partai Komunis. Pada 12 Maret 1912, pemerintahan sementara Republik Cina terbentuk di daerah Nanjing. Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden, namun sebagai bagian dari perjanjian agar penguasa Qing mau mundur, Sun Yat-sen ini terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Yuan Shikai, mantan Perdana Menteri pemerintahan
dinasti Qing. Inilah awal sejarah Cina yang berhubungan dengan pembentukan Republik pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Cina di lapangan Tiananmen setelah hampir pastinya kemenangan Partai Komunis Cina dari Partai Kuomintang pada Perang Saudara Tiongkok. Dan pada akhirnya uh, Cina ini dipimpin oleh satu partai tunggal, yaitu Partai Komunis Cina atau Partai Komunis Tiongkok. Adapun beberapa periode penting pada masa pemerintahan di Cina, yaitu yang pertama ada transformasi sosialis oleh Mao Zedong pada tahun 1949 hingga 1976. Yang kedua ada reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping pada tahun 1976 sampai dengan 1989. Deng Xiaoping sendiri dikenal sebagai bapak ekonominya dari Cina karena ia berhasil membangkitkan keterpurukan ekonomi Cina pada saat itu yang dilanda kelaparan pada tahun 1950-an. Karena kan sikap pemerintahan Cina yang memilih untuk menutup diri dari negara lain pada masa pemerintahan Mao Zedong. Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai sosialisme dengan ciri Tiongkok. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping mengawasi perubahan arah bersejarah bagi Cina yang menekankan apa yang disebut dengan 4 modernisasi. Yang pertama ada pertanian, industri, pertahanan nasional, serta sains dan teknologi. Selama kekuasaan lama Deng Xiaoping, ia melembagakan berbagai reformasi yang bertujuan pada desentralisasi ekonomi dan membuka negara untuk perdagangan internasional. Dan pada periode ketiga adalah periode pertumbuhan ekonomi pada tahun 1989 sampai dengan 2002 di masa kepemimpinan Jiang Zemin. Dan periode yang terakhir ada periode masa pemerintahan Xi Jinping dari tahun 2002 hingga pada saat yang terakhir saya akan berbicara mengenai militer di Cina. Di Cina sendiri mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia yang disebut dengan pasukan pembebasan rakyat atau tentara pembebasan rakyat atau People Liberation Army. Tentara pembebasan rakyat ini adalah Tentara Nasional Republik Rakyat Cina atau biasanya juga disebut sebagai tentara rakyat. Beda dari tentara nasional pada negara-negara lain yang komando militernya dipegang oleh pemerintahan yang berkuasa, tentara rakyat langsung berada di bawah komando Partai Komunis Tiongkok. Benih lahirnya Tentara Pembebasan Rakyat adalah pada saat peristiwa pemberontakan Nanchang pada tanggal 1 Agustus 1927. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dan kekuatan pemberontak yang tersisa kemudian bersatu membentuk kesatuan militer dengan nama Tentara Revolusioner Petani dan Buruh Tiongkok. Pada tahun 1928, nama tentara ini berubah menjadi Tentara Merah Petani dan Buruh Tiongkok. Dan pada masa invasi Jepang pada tahun 1937, Tentara Merah kemudian dipersatukan di bawah komando Tentara Nasionalis sebagai Angkatan Rute 8. Dan pada tahun 1945, Komandan Angkatan Rute 8 Zhu De menyerukan perlawanan hidup atau mati terhadap Jepang di dalam pidatonya, dan ia pertama kali mengucapkan istilah tentara pembebasan rakyat. Dan pada tahun 1946 adanya perang saudara antara pihak komunis dengan nasionalis atau
pihak Kuomintang dan Kucantang, unit-unit tentara yang tadinya merupakan kekuatan komunis segera melepaskan diri dari komando nasionalis dan membentuk kesatuan tentara dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat sampai dengan sekarang ini. Cina juga memiliki senjata nuklir yang banyak dan juga mempunyai tentara aktif terbesar di dunia dengan belanja militer terbesar kedua di dunia setelah itulah beberapa ilmu yang dapat saya bagikan pada podcast kali ini mengenai negara Cina, mengenai perekonomiannya, mengenai pemerintahannya, dan juga mengenai militernya, dan juga beberapa sejarah singkat dari negara Cina, dari masa dinasti hingga terbentuknya Republik Rakyat Cina hingga saat ini. Sekian podcast saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di lain hari. Hai semuanya, selamat datang di podcast Berbagi Ilmu. Jadi di podcast Berbagi Ilmu ini tujuannya saya akan